Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Melvalani, NIM 2110604016. Di sini saya akan menjelaskan tentang produksi dan proses produksi. 1. Kegiatan produksi. Dalam memenuhi keinginannya, manusia memerlukan sejumlah barang dan jasa. Barang dan jasa tersebut barang-barang ekonomi tidak tersedia begitu saja, melainkan harus dibuat dengan pengorbanan tertentu yang dapat dinilai dengan uang. Para produsen harus menggunakan bahan baku dan setengah jadi dari perusahaan lain untuk diolah menjadi barang jadi yang siap dipakai oleh konsumen akhir. Sebagai contoh, dalam membuat pakaian maka diperlukan tekstil. Dalam pembuatan tekstil diperlukan benang, dan untuk membuat benang diperlukan kapas yang diperoleh dari perkebunan kapas. Berdasarkan contoh di atas, mulai dari kapas hingga menjadi pakaian telah terjadi perubahan bentuk, warna, sifat, dan sebagainya. Jadi, yang dimaksud produksi adalah segala kegiatan untuk menambah guna pada barang. Jadi, produksi adalah 1. Segala kegiatan untuk menciptakan atau menambah guna atas sesuatu benda. 2. Segala kegiatan yang ditunjukkan untuk memuaskan orang lain melewati pertukaran. Dalam prakteknya ada bermacam-macam dalam menambah guna sesuatu barang. Oleh karena itu dikenal adanya guna, bentuk, tempat, waktu, milik, dan jasa. Dengan demikian, untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya hanya dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu memaksimumkan tingkat produktivitas dari faktor-faktor produksi yang digunakan, meminimumkan biaya yang dibayarkan kepada faktor-faktor produksi yang digunakan antara jumlah produk yang dihasilkan dan jumlah faktor produksi yang digunakan terdapat hubungan yang sangat erat. Dengan produksi dapat diartikan sebagai kegiatan menghasilkan barang dan jasa yang ditunjukkan untuk memuaskan. 2. Proses produksi. Dalam proses produksi, yang menjadi pedoman adalah harga yang terbentuk akibat interaksi permintaan dan penawaran. Harga pasar ini merupakan keinginan konsumen dan produsen. Apabila harga naik karena permintaan bertambah lebih besar daripada pertambahan penawaran, maka pengusaha terdorong untuk menghasilkan barang lebih banyak dengan harga yang lebih tinggi tersebut. Apabila harga naik karena permintaan bertambah lebih besar daripada pertambahan penawaran, maka pengusaha terdorong untuk menghasilkan barang lebih banyak dengan harga yang lebih tinggi tersebut. Dengan memproduksi lebih banyak, maka keinginan konsumen terpenuhi, keuntungan produsen juga bertambah. Dengan demikian, untuk mencapai keuntungan yang sebesar-besarnya hanya dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu memaksimumkan tingkat produktivitas dari faktor-faktor produksi yang digunakan, meminimumkan biaya yang dibayarkan kepada faktor-faktor produksi yang digunakan. Fungsi produksi dari setiap barang ini dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan, yaitu Y sama dengan F kali X atau TP sama dengan F buka kurung N, R, K, T tutup kurung. Fungsi produksi yaitu Y sama dengan F kali X atau TP sama dengan F kali N kali R kali K kali T. Fungsi produksi adalah hubungan fungsional antara tingkat masukan yang digunakan dan tingkat keluaran yang dihasilkan pada waktu tertentu. Namun demikian perlu dicermati bahwa fungsi produksi tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis saja, melainkan aspek non-teknis juga perlu dikembangkan karena sangat mempengaruhi output. Sebagai contoh, Korea Selatan dalam 1 hektar tanah menghasilkan 5 ton padi dengan menggunakan input bibit unggul 25 kg atau HA, urea 200 kg, TSP 75 kg, dan lain-lain. Ternyata di Indonesia dengan menggunakan input yang sama hanya menghasilkan 3 ton beras saja.
Hal ini menunjukkan fungsi produksi tidak hanya menunjukkan fungsi teknis saja, tetapi juga melibatkan aspek non-teknis, antara lain A. Motivasi produsen, B. Disiplin pelaku ekonominya, C. Sikap hidup, dan D. Intensitas kerjanya. Jadi meskipun masukan yang digunakan sama, bila aspek-aspek non-teknisnya berbeda, maka keluaran yang dihasilkan juga akan berbeda. 3. Faktor produksi. Untuk menghasilkan barang dan jasa diperlukan barang-barang lain dalam bentuk yang lain yang terdapat di sekitar manusia, misal sinar matahari, udara, NO, air, tanah dengan semua mineral di dalamnya, dan manusia sendiri. Hal ini dinamakan faktor produksi. Jadi semua unsur yang menopang usaha penciptaan nilai atau usaha pembesar nilai barang disebut faktor produksi. Sebagian ahli ekonomi membagi faktor produksi dalam dua kelompok besar, yaitu modal dan tenaga kerja. Dalam teori ekonomika, faktor produksi disebut juga sumber ekonomi atau sumber produksi. Sumber produksi terbagi dalam 3 macam, yaitu 1. Sumber daya alam, natural resource, yang terdiri dari sinar matahari, udara, air, tanah, mineral, dan hutan. 2. Sumber daya alam, dan 3. Sumber daya buatan yang terdiri dari modal buatan manusia. Sumber daya alam dapat dibagi menjadi sumber daya tidak dapat diperbaharui, seperti mineral, dan sumber daya yang dapat diperbaharui. 4. Badan usaha. Kegiatan produksi diselenggarakan oleh badan usaha atau perusahaan yang merupakan satuan ekonomi dalam menyelenggarakan proses produksi di Indonesia. Perusahaan yang melakukan kegiatan produksi dapat dikelompokkan ke dalam perusahaan swasta, koperasi, perusahaan negara, perusahaan daerah. A. Perusahaan swasta. Perusahaan swasta adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta, baik swasta nasional, asing maupun gabungan swasta asing dan nasional. Dari sudut yuridis, Dari sudut yuridis, perusahaan swasta dibedakan menjadi perusahaan perseorangan, perusahaan persekutuan, perseroan terbatas, PT. B. Koperasi. Koperasi merupakan lembaga ekonomi berwatak sosial yang merupakan perusahaan yang sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 yang menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967. Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum pendirian koperasi sekurang-kurangnya 20 orang, dan melalui rapat anggota dipilih pengurus koperasi dan dibuat akte pendirian oleh pejabat yang berwenang. C. Perusahaan negara. Sesuai Inpres Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1967, maka perusahaan negara digolongkan menjadi 3, yaitu perusahaan jawatan, perusahaan umum, perusahaan terbatas. D. Perusahaan daerah. Perusahaan daerah adalah perusahaan yang sahamnya dimiliki Pemda. Perusahaan daerah bertujuan mencari keuntungan yang nantinya dapat pembangunan daerah. Kekayaan perusahaan dipisahkan dari kekayaan negara untuk menghindari praktek usaha yang tidak efisien sesuai SKEP Mendagri Nomor 18 Tahun 1969. 36. Pengurusan perusahaan daerah dilakukan oleh gubernur atau kepala daerah. Contoh Purosani, PD Percetakan Radia Indira, PDAM.